Ya, saya sudah di Lapan Dewa dan di belakang saya sana adalah landscape Teluk Lande. Di pesisir Teluk Lande itu memang terdapat satu desa, namanya adalah Lapan Dewa Makmur, yang orang-orangnya turun dari yang dahulu kampung Sempa-Sempa di gunung sana, dan sebelum Sempa-Sempa itu ada induk, ya, kampung mereka namanya Kabelengkau. Ya, jadi nama kampung tua mereka adalah Kabelengkau, yang kemudian membagi menjadi, orang-orangnya terbagi menjadi 5 etnis, ya, etnis Lapan Dewa namanya. Di sana ada Rongi, ada Kaindea, ada Sempa-Sempa, ada Kaongke-Ongkea dan Tambunalako. Hari ini saya akan coba mengeksplor Sempa-Sempa, ya, yang sekarang mendiami pesisir Teluk Lande di bawah sana. Mungkin juga perlu diketahui bahwa kampung tua, ya, Kabelengkau itu adalah induk dari etnis Lapan Dewa yang dulu merupakan bagian dari kerajaan Tubi-Tubi. Jadi kerajaan Tubi-Tubi itu punya 2 wilayah, Wabula dan Kabelengkau. Ya, Teluk Lande di bawah sangat indah. Bukan. Itu anak mantu putra ini. Nah, itu anak kemarin sebelum Anak kemarin, ya? Iya, anak mantunya. Anak mantunya. Anak mantunya ini orang tuanya. Oh. Karena mereka juga adalah pendiri. Mereka yang mendirikan, ya, kerajaan Buton pada saat itu. Nah, kita lanjut. Ya. Setelah itu Kabelengkau. Di situ kemudian Kabelengkau itu karena sudah ada komunitas di Kepulauan Buton, komunitas itu istilahnya sudah ada kerajaan-kerajaan kecil namanya, karena Kabelengkau ini adalah salah satu pusat pertahanan kerajaan Tobe-Tobe. Pusat pertahanan kerajaan Tobe-Tobe. Ya, pusat pertahanannya. Berarti Kabelengkau waktu itu menjadi bagian dari kerajaan Tobe-Tobe. Oke. Ya. Kemudian di wilayah bagian wilayah Buton di bagian selatan ini dijadikan 2 pertahanan kerajaan Tobe-Tobe. Pertama Lapan Dewa yang berpusat di Kabelengkau, yang kedua Wabula. Nah, apa buktinya? Dibuktikan dengan pemberian beding kecil 5 buah. Kalau di sini ada beding. Beding apa namanya? Ada namanya setiap beding itu? Ada. Kalau di sini apa nama bedingnya? Di sini ada juga. Semacam apa namanya? Barisan Iya, nama kalau di iya. Kalau di Wasilumata kan ada Bangka Apui, di Komunawulu ada Bangka Apui. Ada di sini hanya Badili saja. Masyarakat di sini itu adalah semacam SK, ya, kepercayaan masyarakat masyarakat di sini. Siapa itu Labo Kutorende itu adalah merupakan salah satu pendiri kerajaan Buton, ya, salah satu kerajaan Tobe-Tobe. Dia mempercayakan, dia memberikan 5 meriam bedil di kerajaan sebagai pusat pertahanan di kerajaan Tobe-Tobe. Salah satunya adalah Lapan Dewa 5 buah, kemudian 2 buah di Wabula. Nah, itu pertahanan apa namanya? Oke. Berarti apa tadi sih? Kabelengkau dan Wabula. Ini adalah 2 wilayah yang dalam bagian Tobe-Tobe. Iya, kerajaan Tobe-Tobe. Oke, ini menjadi menarik terkait dengan perang dengan Lapan-Untio. Karena aliansi inilah yang terbangun antara Wabula, Lapan Dewa, Wasilumata. Bisa maju-maju sedikit. Saya sekarang di Lapan Dewa Makmur, ya, atau dulu kita mengenalnya sebagai Sempa-Sempa, ya. Sempa-Sempa. Mari, Pak. Ya, jadi ini saya sudah diperlihatkan benda-benda pusaka, ya, terkait dengan tadi Lapan Dewa, dan saya kira dengan
saya memastikan bahwa ini adalah yang disebut cetbam kalau di Jawa, Mahakarya Majapahit. Saya mungkin akan nanti menanyakan ke para bela bagaimana barang ini bisa sampai di sini. Dan di depan meja ini semua dijejer meriam-meriam yang lebih kecil dari ini sepasang semua. Ini adalah dengu-dengu. Dengu-dengu di sini konon menurut para bela ini dulu kalau ada musuh yang datang menyerang maka ini akan bunyi dengan sendirinya, memberi semacam tanda agar kemudian bersiap ya. Para bela memang ini dulu bunyi ya. Memang bunyi. Orang tua bunyi. Orang tua ya, para bela dengar bunyi ya. Jadi ini barang-barang ini disimpan di rumah para bela. Ya setiap pergantian muka pindah lagi barang ini. Barang ini pindah lagi. Pindah lagi dia hanya jadi perbela sudah itu angkat lagi. Angkat lagi. Jadi kalau misalnya Pak Lajuma Pak Lajuma tidak lagi menjabat para bela, maka barang-barang ini akan diangkat lagi. Diangkat lagi, siapa yang menjadi perbela itu angkat dibawa di rumahnya. Dibawa di rumah para bela yang baru. Oke, baik. Ini bedil. Kalau di tempat yang lain bedil seperti ini itu biasanya ada namanya. Apakah di sini ini tidak bernama? Tidak ada nama. Tidak ada nama. Baik. Ini tidak ada nama. Saya lihat motifnya memang khas Jawa ya. Ini ada tatahan ukiran lambang Majapahit di sini. Ini adalah lambang Majapahit dengan lekukan khas begini ya. Dan yang paling menjelaskan bahwa benar-benar ini dari Majapahit adalah bentuk bokong ini. Ini adalah biasanya dipakai oleh tentara Majapahit untuk berperang dalam jarak yang jauh. Jadi sejak penemuan Mesiu itu mengubah secara fundamental model berperang. Kalau dulu kita bisa sangat dekat dengan musuh, setelah yang barang ini ditemukan kita bisa menembak musuh dari jauh. Jadi perang menjadi berubah ya, kita tidak lagi berhadapan secara dekat. Di Jawa kemungkinan bedil-bedil seperti ini dibawa oleh Mongol ketika pasukan Kubilai itu menginvasi Jawa ya pada tahun kira-kira 1293 kalau saya tidak salah ingat. Dan Majapahit segera menduplikat senjata seperti ini karena di Jawa waktu itu sudah sangat terampil dalam urusan menempa tembaga. Jadi kita tidak mengenal seperti alat musik seperti ini. Ini hanya ada di Jawa dan itu menunjukkan bahwa kita memang sudah punya peradaban yang maju waktu itu. Benda-benda kerajinan tangan berbahan logam seperti ini itu hanya dipunyai di Jawa, tidak ditemukan di dunia manapun. Sehingga begitu Mongol menginvasi Jawa waktu itu, kemudian Jawa memukul Mongol dengan sebuah muslihat Raden Wijaya, kalau kita tidak lupa. Dialah yang memukul pasukan Mongol dan mengalahkan mereka. Sehingga kemudian salah seorang dari pimpinan pasukan Mongol itu, kita mendengar narasinya juga di Buton. Namanya di tubuh itu adalah Kosi, ya, atau nama yang tercatat sebagai panglima militernya Mongol itu adalah dua orang, Sipi dengan Gaosin. Kemungkinan yang sampai di Buton itu adalah Gaosin itu, yang kemudian ketika tiba di Buton dikenal sebagai Kosi. Kosi dalam nama yang lain juga Tungku Cania ya. Dan kita mengenal juga sebagai Lembu Turende ya. Jadi ini namanya banyak sekali ya. Orang hebat memang selalu punya nama yang banyak seperti itu. Jadi barang-barang ini ada di rumah para relawan ya. Dan ini saya bisa memastikannya adalah memang berasal dari Majapahit. Di ujung moncong dari bedil ini ada replika ini singa. Kalau saya tidak salah lihat kan ada bulu-bulu yang
Jadi di mulut moncong meriam ini ada replika singa ya. Oke, saya kira itu ya pengantar mengenai ini. Nanti saya akan catat di blog saya. Oke, cukup. Oke, jadi barang-barang ini karena Lapan Dewa adalah dua negeri bersama Wabula yang merupakan wilayah kerajaan Tubi-Tubi, dan barang-barang ini diserahkan oleh Tubi-Tubi ke Lapan Dewa. Kemungkinan memang dibawa oleh Kausi tadi itu dari pelariannya di Jawa. Jadi mungkin barang-barang ini adalah barang-barang yang terikut dalam bersama pelariannya Dumpujangnya itu, atau di sini dikenal juga sebagai Labuku Torrente. Mungkin Pak Guru ya, bisa menambahkan, tidak apa-apa. Seperti aja Pak Guru. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika Lapan Dewa dalam hal ini adalah komunitas yang sudah ada di perkampungan Kabelengkau pada saat itu, ya, disitulah kemudian sebelum Buton terbentuk menjadi sebuah kerajaan besar, ya, dua kerajaan kecil ini sudah berdiri sebelumnya. Tadinya kerajaan kecil ini untuk di Buton bagian selatan dan timur itu adalah wilayah Lapan Dewa dan Wabula. Kenapa kemudian dua wilayah ini dijadikan sebagai pertahanan kerajaan Tobe-Tobe? Ya, ini dibuktikan dengan ketika itu Dumpujangnya memberikan simbolis berupa 5 buah benda, ya, seperti yang kita saksikan tadi ini. Ini adalah pemberian dari Dumpujang ini kepada pusat pertahanan di kerajaan Tobe-Tobe yang ada di Lapan Dewa, khususnya di di perkampungan Kabelengkau, dan satunya di wilayah Wabula. Ya. Jadi barang-barang ini juga sampai di Wabula. Ya, sampai di Wabula. Wabula juga ada satu di sana. Ada satu. Ya, yang seperti ini. Iya. Berarti yang membagi semuanya adalah kerajaan Tobe-Tobe. Iya, kerajaan Tobe-Tobe. Lalu yang tadi dinamai Dumpujangnya. Oke, baik. Jadi menarik sekali ya, ini barang-barang ini saya kira juga sebagai simbol bahwa yang menyimpan benda-benda ini sebenarnya adalah punya hubungan kerabat secara genealogis ya, karena kerajaan Tobe-Tobe memang dalam narasi sejarah Kesultanan Buton itu disebut sebagai sejarah yang telah duluan ada sebelum berdirinya kerajaan Buton. Dan di dalam kerajaan Tobe-Tobe itu ada dua etnis di situ ya, dua wilayah yang di bawahnya, dua wilayah pertahanan ya, yaitu Wabula dan Lapan Dewa. Jadi barang-barang ini ada di dua tempat itu, ada di sini di Lapan Dewa dan ada di Wabula. Saya mungkin nanti akan bawa pulang untuk benda-benda seperti ini. Mudah-mudahan masih tersimpan di sana. Sedikit juga. Iya, silakan. Sedangkan ini wilayah kerajaan Tobe-Tobe, sedangkan di wilayah kerajaan Kamaru itu dua wilayah. Ya, salah satunya adalah wilayah Watumo Tobe dengan Wasilomata. Wasilomata. Ya. Oke. Ya, dua itu masuk wilayah kerajaan kecil khususnya yang ada di kerajaan Kamaru. Oke. Berarti dua wilayah itu dibawahi oleh Kamaru. Dalam urusan pertahanan. Berarti di sini di bawah pengawasan untuk di sini untuk Lapan Dewa untuk Balu ya. Di Kamaru untuk Beropa. Baik. Berarti barang-barang ini sebelum ada di rumah Parabela, adanya di Kabelengkau. Iya, masih perkampungan di sana. Ada di sana. Sejak kapan orang-orang Kabelengkau turun ke sini? Ini karena ini perpindahan ini dari Kabelengkau ke Kampung Lama Sempa-Sempa. Iya, sejak tahun 1654 pada masa Sultan Buton ke-4 ke-6.
Sultan Buton ke-6. Mardan Ali. Perpindahan itu terjadi. Mardan Ali ke-8. Yang ke-6 itu Sultan Labuke. Labuke ya. Labuke. Mardan Ali yang ke-8. Ke-8. Iya. Ya, Iya. perpindahan. Ya, Terjadi di masa Mardan Ali. Mardan Ali. Adakah hubungan antara Mardan Ali dengan Abdel Engkau? Pasti ada, karena terjadinya perpindahan itu pembuktiannya ada berupa Miriam di sana. Ya, itu dari Kesultanan. Dari Kesultanan Buton. Jadi Miriam itu pemberian kesultanan. Pemberian kesultanan. Mengapa Lapan Dewa diberikan Miriam? Apa jasa Lapan Dewa sehingga diberikan Miriam? Jasanya ini karena ada penambahan tugas dari Lapan Dewa, yaitu menjaga dua teluk. Iya, dua teluk Lapan Dewa dengan teluk Lapan Dewa dengan teluk Sapalawa. Ya, dengan adanya dua tugas ini, penambahan tugas, sehingga jasa yang dimiliki oleh Lapan Dewa itu dari pihak kesultanan kemudian memberikan simbolis berupa meriam ya, bagi Lapan Dewa pada saat itu. Baik. Saya kira cukup, nanti kita bisa mengembangkan setelah kita rehat ya. Mungkin bisa di zoom ya.